Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Mustika Indriani dari jurusan Hukum Tata Negara kelas C dengan NPM 2021020231. Di sini saya akan menyampaikan materi dari makalah saya yang berjudul tentang wudhu. Menurut bahasa, wudhu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syara, wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu, muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu adalah suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan sholat. Kata wudhu merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah lazim diucapkan dengan fasih oleh kaum muslim Indonesia. Adapun artinya, dalam Kamus Bahasa Indonesia tertulis menyucikan diri sebelum sembahyang dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata wudhu merupakan turunan dari kata kerja fi'il, wadda'u ayat da'u, yang artinya bersih. Kemudian, ketika kata ini menjadi istilah dalam fikih atau hukum Islam, arti kata wudhu adalah perbuatan mengambil wudhu, yaitu menggunakan air yang suci lagi menyucikan untuk meratakannya pada anggota-anggota tubuh tertentu sebagaimana dijelaskan dan disyariatkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ayat yang menjelaskan tentang wudhu terdapat pada surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki." Terdapat hadis yang panjang, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, maka dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Begitu juga tatkala ia membasuh muka, maka dosa-dosanya akan keluar dari mukanya sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, maka dosa-dosanya akan keluar dari tangan ia sampai dari bawah kukunya. Demikian pula halnya dengan ia menyapu kepala, maka dosa-dosanya akan keluar dari kepala bahkan dari kedua telinganya. Begitupun tatkala ia membasuh kedua kaki, maka keluarlah dosa-dosa tersebut dari dalamnya, sampai bawah kuku jari kakinya. Kemudian tinggallah perjalanannya ke masjid dan sholatnya menjadi pahala yang bersih baginya." Hadis riwayat Malik, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim. Fardu atau rukun wudhu. Tidaklah sah apabila seseorang yang meninggalkan salah satu rukun atau fardunya wudhu. Adapun rukun wudhu yaitu niat untuk mengerjakan wudhu. Niat itu letaknya di dalam hati. 2. Membasuh seluruh muka, yakni antara tempat tumbuh rambut kepala yang wajar hingga ke bawah janggut dan secara melintang antara kedua belah daun telinga. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. 4. Membasuh kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib atau berurutan, artinya mendahulukan anggota wudhu yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri yang seharusnya diakhiri. Syarat sah wudhu Islam. Syarat sah dari wudhu yaitu Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah melaksanakan wudhu. Tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan, tidak berhadas besar, dengan air suci lagi menyucikan atau air mutlak. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat, dan sebagainya. Tidak ada najis pada tubuh, sehingga merubah salah satu sifat air yang suci lagi mensucikan. Dan ada beberapa syarat-syarat wudhu diantaranya yaitu air yang digunakan untuk berwudhu harus air mutlak atau suci, air yang halal, bukan hasil gosok atau hasil curian, suci anggota wudhu dari najis. Untuk sahnya wudhu, disyaratkan adanya waktu yang cukup untuk wudhu dan sholat, dalam arti bahwa setelah berwudhu, yang bersangkutan masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat yang dimaksud pada waktunya yang telah ditentukan. Sedangkan jika sholatnya sempit, di mana jika ia berwudhu,
maka keseluruhan sholatnya atau sebahagian sholatnya berada di luar waktu sholat yang telah ditentukan. Sementara jika ia tayamum, maka keseluruhan sholatnya masih bisa ia laksanakan. Maka dalam hal ini wajib tayamum. Maka apabila ia berwudu, maka batalah wudunya. Hal-hal yang membatalkan wudu. Menurut mazhab Syafi'i, dari mazhab Syafi'i ada 4 perkara yang dapat membatalkan wudu, yaitu 1. Keluarnya sesuatu melewati dari 2 jalan, yaitu segala sesuatu yang keluar melalui salah satu jalan keluarnya najis, kubul dan dubur, merupakan penyebab batalnya wudu seseorang. Akan tetapi, menurut Imam Syafi'i, air mani yang keluar dari tubuhnya sendiri atau bukan air mani yang menempel bukan penyebab batalnya wudu. Ini karena jika seseorang mengeluarkan mani, maka dia wajib mandi. Air mani adalah air yang memancar keluar dari kemaluan, biasanya pada saat berhubungan intim. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal merupakan salah satu penyebab wudu seseorang batal. Hilang akal di sini dapat disebabkan oleh pingsan, gila, atau tidur. Namun, tidur yang dilakukan dalam posisi duduk tidak membatalkan wudu. 3. Bertemunya 2 kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Penyebab lain batalnya wudu seseorang adalah bertemunya 2 kemaluan antara laki-laki dan perempuan, baik yang terjadi secara disengaja ataupun tidak. 4. Menyentuh kemaluan. Dan dari hal-hal yang membatalkan wudu dari mazhab Hambali, yaitu yang pertama, semua yang keluar dari kubul dan dubur. 2. Sesuatu yang keluar selain dari kubul dan dubur. 3. Hilang akal. 4. Menyentuh kemaluan atau dubur. 5. Menyentuh kemaluan. 6. Memandikan jenazah. 8. Wajib wudu dalam hal yang diwajibkan mandi. Dalam pandangan mazhab Maliki, al-asbab adalah batalnya wudu seseorang yang disebabkan oleh faktor di luar badan. Al-asbab ini dibagi menjadi 3 golongan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Hilang akal. Hilang akal di sini dapat disebabkan oleh pingsan, gila, ataupun mabuk yang disebabkan mengkonsumsi minuman keras. Menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dengan menggunakan telapak tangan atau ibu jari yang disertai dengan syahwat dan tanpa menggunakan alas menyebabkan wudu seseorang batal. Berciuman. Berciuman baik yang disertai dengan syahwat ataupun tidak akan membatalkan wudu. Aridah wa asyisyak. Imam Malik berpendapat bahwa aridah dan asyisyak merupakan perkara yang membatalkan wudu seseorang. Yang dimaksud dengan aridah dan asyisyak adalah aridah yaitu orang yang keluar dari Islam atau murtad. Asyak adalah munculnya perasaan ragu-ragu pada seseorang apakah ia sedang dalam keadaan berwudu atau sedang hadas. Jika ia merasa ragu-ragu mengenai toharoh badannya, menurut mazhab Maliki, ini diwajibkan untuk wudu kembali, hingga seseorang itu merasa yakin. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.